Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Khotibul Umam dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bertugas di SMA Negeri 1 Cigalongkang. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di berbagai daerah. Kita mengetahui bahwa gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Artinya bahwa di sini hukum yang tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Dan Indonesia berdasarkan negara Islam dengan hukum yang tertinggi adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu singkatnya dari tujuan dari gerakan DITII ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Pemberontakan DITII di Jawa Barat terjadi di beberapa daerah. Pertama, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pemimpin DITII di Jawa Barat adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya. Nah, beliau adalah salah seorang bekas laskar rakyat yang berasal dari daerah Tasikmalaya, mendirikan atau memproklamasikan berdirinya DITII di sekitar daerah Malangbong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan awal dari DITII ini adalah untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Namun kesini ternyata dikabarkan bahwa Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam di Indonesia yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Latar belakangnya adalah kekecewaan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis dan keinginan Darul Islam dari Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Akan tetapi, setelah semakin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Nah, untuk menumpas pemberontakan ini diadakan sebuah operasi militer yang disebut Operasi Militer Baratayuda dengan taktiknya pagar betis. Pada akhirnya tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di daerah Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Dan akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Yang kedua yaitu DITII di Jawa Tengah. DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah bekerjasama dengan Kartosuwiryo. Ada lagi salah satu tokoh, mohon maaf saya tidak menuliskan di sini, yaitu Kiai Sumolangu atau Mahfud Abdul Rahman. Bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah, menjadi Panglima DITII dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Nah, saat itu latar belakang dari DITII Jawa Tengah ini adalah kekecewaan dari Amir Fattah sendiri mengenai status Pekalongan. Pekalongan yang dijadikan basis oleh pemerintah Belanda saat itu menjadi daerah kekuasaan Belanda, sehingga di sini Amir Fattah berontak kepada pemerintah. Untuk menghancurkan gerakan ini, pada bulan Januari 1950 dibentuklah Komando Gerakan Banteng Negara di bawah Letko Sarbini. Pemberontakan di Jawa Tengah juga terjadi di daerah Kebumen, dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam Indonesia atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Maftuh Abdul Rahman atau yang biasa kita sebut dengan Kiai Sumolangu. Yang ketiga, DITII di Aceh. Pemimpinnya adalah Tengku Daud Bere. Latar belakangnya adalah
adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, selanjutnya pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan di Aceh. Nah, jadi saat itu diceritakan bahwa terjadi penurunan status wilayah Aceh yang asalnya daerah istimewa menjadi karesidenan, sehingga di sini mendorong Tengku Daud Bedeh untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah rakyat Aceh saat itu. Nah, pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Bedeh akhirnya memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosoewiryo. Pemberontakan di Aceh diselesaikan dengan cara kombinasi antara operasi militer dan musyawarah. Nah, saat itu jadi diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang akhirnya menyebabkan Daud Bedeh sadar dan bisa kembali ke pangkuan rakyat Aceh. DITI di Sulawesi Selatan, di sini dipimpinnya adalah Kahar Mujakar. Di sini latar belakang yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan adalah pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Mujakar menuntut agar KGSS ini atau Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Jadi Kahar Mujakar menginginkan agar para tentaranya yang tergabung ke dalam KGSS itu bergabung ke Brigade Hasanuddin dari TNI. Namun ditolak oleh pemerintah. Tuntutan itu ditolak karena banyaknya di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7, Kahar Mujakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Mujakar mengubah namanya menjadi Pasukan Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITI Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Mujakar tertembak mati oleh pasukan TNI. Yang keempat. Lalu yang kelima, DITI di Kalimantan. Yaitu pemimpinnya adalah Ibnu Hajar. Ini adalah bekas Letnan II TNI. Pemberontakan DITI di Kalimantan itu disebabkan karena Ibnu Hajar beserta dengan pasukannya yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Akhirnya sama Kahar Mujakar juga, maaf Ibnu Hajar juga saat itu ditembak mati. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.